Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, Assalamualaikum, Mbak Inka. Assalamualaikum. Di podcast Masalah Emang Ada. Nah, kali ini soulmate kita juga mengundang teman-teman. Ada Mariam, Assalamualaikum. ada Farida. Assalamualaikum. Kita akan membahas suatu tema yang luar biasa. Tidak biasa. Ya, di mana kita mengangkat tema aku relakan separuh jiwaku pergi demi menyelamatkan separuhnya lagi. Aduh. Ini rasanya aja baca temanya kayaknya gitu hati Mimi, Mbak. Gitu. Jadi nggak lama-lama ya Mbak Inka ya, kita langsung ngobrol aja sama soulmate kita gitu. Dimulai dengan Farida. Mungkin Farida, gimana nih ceritanya dengan merelakan separuh jiwaku pergi? Makasih banyak Mbak Mimi. Mas Ahmad itu meninggal di tanggal 7 Juni 2022. Saat itu dia lagi sehat. Dia lagi mempersiapkan kajian tafakur. Kita mau tafakur Zoom online. Setengah jam kemudian dia pingsan. Terus aku bawa ke UGD jam 8 malam. Nggak lama dari situ, jam 12 malam dia meninggal. Dia pergi. Alhamdulillah, aku saat itu ditemani Mbak Inka. Saat itu aku ngerasa aku kuat. Aku punya kemampuan sabar. Aku bisa ikhlas nerima ini semua. Tapi ternyata 3 hari kemudian rasa nggak rela itu ada. Nggak siap kehilangan dia itu muncul. Aku takut bagaimana dengan anak-anak. Bagaimana aku menghadapi ke depan? Aku nggak siap, Mbak. Ternyata selama ini belajar agamaku masih kurang. Ternyata diamnya aku bukan karena diam sabar. Ternyata diamnya aku karena memang aku nggak mampu. Aku nggak berdaya. Beruntung, Mbak. Beruntung saat itu aku ditemani, dikelilingi oleh teman-teman di tempat kajian aku. Ada Mbak Inka, Mbak Mimi, Mbak Cindy, Mbak Mariam. Sehingga aku punya kekuatan belajar. Aku bersyukur aku bisa belajar agama di tempat kajianku itu, Mbak. Ternyata apa yang aku alami saat ini pun dialami oleh kakak saya Mariam. Iya dah, hari Selasa itu kan aku nemenin kamu makamin Mas Ahmad. Hari Rabunya aku pulang ke Bandung. Hari Kamis pagi aku harus melarikan Adeni ke rumah sakit karena dia sesak nafas. Selang sehari dirawat, akhirnya Allah memanggilnya. Saat itu semua aku urus sendiri sampai jenazah ke pemakaman. Akhirnya aku bisa merasakan apa yang adik aku rasakan. Saat itu saya pikir aku sudah siap, kuat. Tapi beberapa hari kemudian ketika aku ingat suami, aku nangis. Untungnya aku belajar di majelis yang sama, sehingga aku tidak larut dalam nostalgia. Kalau kamu gimana, Sin? Kalau aku nggak seperti teman-teman ya, yang kepergiannya tuh dirasa mendadak gitu tiba-tiba. Kalau aku, suamiku udah sakit sekian tahun, tapi setahun terakhir itu memang penyakitnya makin parah. Jadi di perjalanan sakitnya itu tuh saya cuma berdua sama anak. Kita benar-benar yang ngurus dia, cuci darah 3 kali seminggu, terus dia buang air, nggak bisa terkontrol. Jadi aku cuma berdua sama anakku aja, bersihin segala macam. Dan di perjalanannya itu tuh aku banyak gagal, karena aku banyak merasa terganggu,
aku sedih, kesel gitu ya, sampai akhirnya tanggal 17 April 2025 pada akhirnya suamiku dipanggil sama Allah. Cuman di situ yang aku rasain, aku merasa aduh, beruntung aku sudah dibimbing di majelis ini sama Mbak Inka, juga sama teman-teman, benar-benar di banyak gitu wawasan-wawasan spiritual yang aku udah dapatkan, yang membuat aku pada akhirnya menghadapi penyakit suami aku dalam setahun itu, intensitasnya 3 bulan terakhir, yang suami aku tiba-tiba jadi semakin lumpuh, dan itu cuman aku berdua sama anak aku, ngangkat dia sampai jatuh-jatuh segala macam. Itu berat sih, mengalami itu berat gitu untuk kita berdua, nangisnya, kagetnya dengan segala macam situasi dan kondisi. Cuman yang aku rasain bro, alhamdulillah Mbak Inka dan juga majelis ini sudah mengajarkan aku bahwa ya pada akhirnya memang semua manusia memang akan sampai di situ gitu. Ya itu sih gitu sih. Tapi ya sekarang yang aku rasain, aku gagal dalam nostalgia, Mbak Inka. Setiap hari kesedihan aku adalah mengingat dia, merasa kesepian, ada khawatir akan kehidupan yang akan datang aku bersama anak aku gitu. Nah, jadi itu sih yang memang aku butuh belajar agama sih. Ya memang kita pada akhirnya ketika ketidaknyamanan itu menghampiri, ternyata kita butuh belajar agama ya. Karena yang mengajarkan bagaimana sabar menghadapi persoalan-persoalan hidup, ikhlas atas ketetapan-ketetapan Tuhan, itu hanya diajarkan oleh agama. Tanpa belajar agama kita nggak ngerti, gitu ya. Dan memang kalau merasakan apa yang dirasakan oleh Yam, Farida, Cindy, walaupun aku belum pernah mengalami, tapi memang itu kan variasi ujian dari Allah. Dan aku jadi bisa ngerasain bagaimana Farida dalam waktu setengah jam suaminya itu segar bugar, lalu mau ikut kita belajar di tafakuran, lalu beliau serangan dan akhirnya meninggal sekian jam kemudian, di mana memang Farida juga waktu itu diem nggak nangis, dia pikir itu adalah satu kemampuan, ternyata itu adalah shock. Beberapa hari kemudian baru bisa merasakan bahwa oh ternyata saya banyak kegagalan. Gagal kita itu adalah ketika kita tidak merelakan gitu kan. Tidak rela dengan apa yang terjadi. Lalu Maryam semua dilakukan sendiri. Dari suami masuk rumah sakit, suami meninggal, ngurusin jenazah, sampai ke pemakaman begitu ya Yam ya. Sendirian. Lalu Cindy yang harus ngangkat suaminya almarhum masuk ke mobil untuk dirawat seminggu 3 kali cuci darah hanya bersama anaknya. Itu luar biasa menurut aku. Sehingga di sini aku dapat satu kesimpulan bahwa cobaan Allah itu ternyata semua manusia pasti sanggup. Gak ada manusia yang gak sanggup. Dan ketika kita ditinggalkan oleh separuh jiwa kita, pada akhirnya suka gak suka dan pasti semuanya ikhlas pada akhirnya. Walaupun waktunya tergantung, tapi pada akhirnya pasti ikhlas. Jadi dari sini yang harus kita dapat pelajarannya itu apa? Pelajarannya adalah yang wafat sudah menerima apa yang dia lakukan. Lalu bagaimana kita? Nah, disitulah kita harus menyelamatkan jiwa yang separuh ini. Di mana separuh jiwa kita sudah pergi kita.
dan kita berjuang untuk mendapatkan rasa sehingga kita bisa merelakan kepergiannya, dan kepergiannya itu mendapatkan hikmah, kita berhasil menjaring hikmah dari kepergiannya sehingga kita menyelamatkan jiwa kita untuk menghadapi kepergian kita, keberangkatan kita ke alam selanjutnya. Terima kasih sih. Jadi kerasa banget ya, Tuhan tuh maha adil dan bijaksana, nggak pernah memberikan yang di luar kemampuan kita. Jadi kalau kita nggak mampu ya kurang belajarnya aja. Ya, bersyukur aku bisa belajar agama sih. Iya. Karena menurut aku ya itu kekuatannya. Ya memang kembali lagi belajar agama tujuannya. Ada yang tujuannya ingin kalau bisa nggak mati-mati, umur panjang. Tapi ada juga belajar agama ketika saat itu tiba aku harus rela. Nah, jadi kita juga belajar agama harus memilih dan memilah karena begitu banyak majelis yang ada dan nggak ada yang salah selama selaras Al-Quran dan Sunnah. Namun kita harus menentukan tujuan kita untuk apa kita belajar agama, gitu. Ya, terus Waktu itu ya Mbak Inka, aku sebelum 40 hari, mungkin sekitar nggak sampai seminggu setelah suamiku meninggal, aku kan datang ke kajian kita. Tapi di situ banyak teman-teman yang mempertanyakan, kok belum 40 hari udah bisa pergi gitu. Nah itu gimana ya Mbak Inka? ya itu secara fikih memang ada. Kalau nggak, coba deh Mi, bisa cari nggak di Google? Udah Mbak. Itu gampang banget sih kita mencarinya kalau hal seperti itu ya. Kalau fikih tuh gampang ya kita carinya, tinggal baca. Ya, Ada nggak? Ada Mbak, karena juga waktu saat teman-teman bertanya Mas Cindy tuh Mimi juga ada, jadi Mimi juga pengen tahu gitu kan ya. Dan Mimi sudah googling, memang dalam ajaran Islam seorang istri yang ditinggal mati suaminya diwajibkan menjalani masa iddah, di mana salah satunya adalah tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Nah, apa tuh? Kecuali itu kan harus kita pahami, ya betul. kan? Nah, kebutuhan mendesak itu seperti kebutuhan pokok, ya kan itu. Dia bekerja atau dia pergi untuk melayat jenazah lainnya, gitu loh Mbak Inka. Berarti kepergiannya itu kalau untuk ketaatan pada Allah, bukan Bisa kita untuk ambil yang begitu. lain, Ya. gitu kan? Berarti kalau Cindy sama teman-teman ini pergi untuk belajar agama untuk ketaatannya meningkat dan mengambil pelajaran dari kepergian atau kematian separuh jiwanya, tentunya untuk menyelamatkan jiwa yang setengahnya gitu ya kan. Ya Allah ridho. Karena untuk keselamatan kita kan, untuk ketaatan kita, ya memang berarti Cindy nggak apa-apa. Karena memang itu sih yang dibutuhin. Ya. Bener deh. Apa aku cuma membutuhkan siraman yang menguatkan gitu. Ya menurut aku bukan hanya siraman ya, tetapi satu bahan untuk melakukan proses perenungan, berpikir yang bisa membantu kita untuk mengkonfirmasi kebenaran-kebenaran sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran. Sehingga kita akan giat mempersiapkan perbekalan untuk kepergian kita. Sekarang gimana? Setelah sekian lama, terus mendapatkan nggak hikmah atau pelajaran yang bisa membuat Cindy, Farida, Mariam jadi giat gitu mempersiapkan perbekalan akhiratnya. Gimana? Ya, aku merasanya sekarang aku harus sungguh-sungguh nih. Sungguh-sungguh untuk mengejar tujuannya aku apa. Seperti itu sih aku. Dalam hidup. Dalam hidup, ya. Tujuannya apa? Aku ingin menjadi sebaik-baik makhluk yang bertakwa. Gitu. Syaratnya? Syaratnya ya aku harus bisa taat seutuhnya kepada Al-Quran. Iya. Ya berarti kan nanti belajar agamanya kalau harus meningkat kualitas ketaatan. Jadi kalau
kualitas ketaatan yang nggak meningkat ya pindah, cari yang bisa membuat sabar kita lebih berkualitas dari hari-hari sebelumnya, keikhlasan kita bisa berkualitas, ya kan? Ya itu. Kalau ya? Udah nggak boleh main-main lagi atuh. Karena kita ya dapat pelajaran lah dari kematian ya. Artinya waktu udah mepet dan ajal itu kan entah kapan datangnya tanpa pemberitahuan. Jadi belajar agama ya harus mulai serius gitu. Karena tujuan kita kan dunia bahagia akhirat surga udah jelas caranya tadi satu, taat pada Al-Quran. Ya apalagi Iyam sama Farida kakak adik, di mana suaminya berdua meninggal itu hanya beda 4 hari. Jadi pelajaran yang aku juga ambil dari situ, memang kematian itu bisa terjadi kapan aja, sehingga kita nggak bisa lagi main-main ya. Ya jadi pelajaran dari kepergian Mas Ahmad sama suaminya Iyam itu salah satu yang kuat gitu adalah mati kapan saja. Oleh karena itu kita harus selalu siap, harus selalu dalam keadaan siap untuk berpindah alam, dan berpindah alam kematian itu adalah suatu kepastian, sunatullah. Jadi kita harus selalu memiliki banyak kemampuan untuk meraih amal soleh ya. Dan kalau dari Cindy, saya bisa ngelihat juga dari Iyam dan Farida, sebenarnya kepergian mitra hidup kita, mitra taat kita itu adalah sunatullah. Tentunya kalau kita mengerti bahwa itu sunatullah, kita tidak berduka cita atau tidak merasa mereka disayang Allah, enggak. Kita semua disayang Allah. Jadi bukan karena disayang Allah, tapi karena memang kita sunatullahnya kalau hidup itu pasti mati. Nah, dengan begitu kita tidak akan tenggelam dalam nostalgia, karena nostalgia itu bukan ajaran Islam, nostalgia itu ajaran keyakinan yang dulu, kitab Allah yang sebelumnya. Tapi sebenarnya Islam itu mengajarkan ambillah pelajaran dari kematian sehingga kamu mempersiapkan perbekalannya. Dan kita pasti sanggup. Ya, jadi kalau di highlight ya tuh ya, tadi kalimat terakhirnya Mbak Inka tuh luar biasa ya, bahwa kematian itu bukan harus, justru kita ambil pelajarannya untuk kita mempersiapkan kematian kita. Karena dari ceritanya teman-teman tadi kan kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita nanti, dan waktu itu kita pasti akan sampai kapanpun itu. Terbukti Mas Ahmad dia nggak tahu hari itu dia meninggal. Jadi kita semua juga nggak tahu kapan kita meninggal. Bahkan Nabi pun nggak tahu. Wawan pun walaupun sakit lama kita nggak tahu. Nggak tahu. Pada dianya juga nggak tahu. Jadi bisa saja kita sekarang juga di sini kan berpindah alam. Itulah kenapa kita harus sungguh-sungguh dalam belajar agama. Betul banget. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih banyak sudah berbagi. Semoga kita kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga kita bisa berlaku benar ketika saat itu tiba. Saksikan terus Masalah Emang Ada, bisa di Facebook, di YouTube, di TikTok, Yes. dan di Instagram. Baik, Mea, Masalah Emang Ada, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.